Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di saat ini kita akan berbicara tentang doa untuk pemulihan. Ratapan 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Dengan memahami bahwa hidup di tahun 2025 ini sangat sulit, maka gereja dalam keberadaannya harus menyatakan dirinya sebagai gereja yang teguh. Itu sebabnya tema di bulan Maret adalah gereja teguh memiliki daya tahan. Sementara tema mingguan kita di saat ini adalah bertahan dan pandanglah kepada Tuhan. Tema ini merupakan tindak lanjut dari upaya gereja menyatakan dirinya sebagai gereja yang teguh. Dengan menyatakan gereja yang teguh, maka gereja dalam menyikapi tantangan di tahun ini, gereja harus menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Sehingga gereja mampu teguh di tengah-tengah dunia yang saat ini yang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita tadi diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah doa untuk pemulihan. Bila kita memperhatikan dengan seksama apa yang dikatakan oleh peratap dalam curahan hatinya saat itu, sungguh kita temukan ada deretan panjang tentang penderitaan, kepahitan, semua beban di hati peratap dan pikirannya pada saat itu. Mari kita lihat apa yang menjadi beban pikiran dari peratap tersebut. Ayat pertama itu tentang dilupakan dan dihina. Ayat kedua sampai ketiga tentang kehilangan. Ayat kelima kelelahan. Ayat ke-6 minta-minta. Ayat ke-7 sengsara. Ayat ke-8 dipandang rendah. Ayat 9 bertemu dengan maut. Ayat 10 kelaparan. Ayat 11 ketidakberdayaan. Ayat 12 diremehkan. Ayat 13 terbeban berat. Ayat 15 berkabung. Ayat 16 salah arah. Ayat 17 hati yang terluka. Ayat 20 dibuang, dan ayat 20 dilupakan, dan ayat 22 dibuang. Kalau kita melihat betapa terjadi ketimpangan atau ketidakseimbangan antara kalimat atau pikiran-pikiran yang membebani dengan pikiran-pikiran yang memulihkan. Dalam perikop tadi, dari 22 ayat, hanya ada 2 ayat yang berisi tentang pernyataan-pernyataan positif dari sang peratap. Pikiran positif yang pertama terdapat pada ayatnya yang ke-19 yang bernada keyakinan. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya di atas tatamu, tatamu tetap dari masa ke masa. Ayat kedua yang berikutnya adalah ratapan 21 yang bersifat pengharapan, yang berbunyi, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti sedia kala. Ini seperti kata orang mau perang, Bapak Ibu. Kita hanya memiliki 2 senjata, tapi musuh kita memiliki 20 senjata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila kita mau merenungkan hal ini lebih jauh lagi, bukankah kehidupan kita selayaknya sebuah perjalanan? Kita berjuang untuk naik, tapi ada kalanya harus menyusuri jalan di ketinggian yang sama. Bahkan tidak mustahil juga kita berjalan turun. Ada jalan yang mulus,
tapi tidak jarang pula kita berjumpa dengan jalan yang terjal. Dan inilah yang dirasakan oleh peratap dan curahan hatinya ini. Dia mengalami naik turunnya perjalanan panjang menuju puncak. Hari kemarin, dengan kepercayaan diri yang penuh menikmati kasih Tuhan di tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tetapi sekarang, Israel anjlok, dibuang, dijajah oleh bangsa asing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lantas kita berpikir, mengapa bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Allah, biji mata Allah, umat pilihan Allah, kesayangan Allah, dibuang oleh Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang membuat Israel dilupakan dan dibuang oleh Tuhan ke negeri yang tidak mereka kenal. Yang pertama, penyembahan berhala. Bangsa Israel telah menyembah berhala dan meninggalkan Tuhan. Mereka membangun kuil-kuil pemujaan terhadap berhala, dan itu sudah dimulai dari zaman Raja Salomo. Dan ada banyak derita raja Israel yang memperhatikan hal tersebut sehingga membuat Tuhan murka terhadap umat pilihan. Yang kedua, pelanggaran hukum Taurat. Bangsa Israel telah melanggar hukum Tuhan yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka hanya tahu kitab suci tapi tidak mempraktikkan apa yang mereka ketahui. Yang ketiga, kekerasan hati. Bangsa Israel telah menjadi bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau mendengar peringatan-peringatan Tuhan yang diberikan kepada mereka melalui para nabi. Bahkan nabi pun dibunuh oleh mereka. Yang keempat, penolakan terhadap Tuhan. Bangsa Israel telah menolak Tuhan sebagai Allah mereka, Allah yang membebaskan mereka dari bangsa Mesir, Allah yang memberkati mereka, memberikan mereka negeri yang berlimpah susu dengan air madu. Tapi karena kedegilan hati mereka, tidak tahu bersyukurnya mereka pada Tuhan, maka mereka melupakan Tuhan dan ajaran-ajarannya. Akibat dari hal-hal tersebut adalah Allah menghukum bangsa Israel karena dosa mereka. Ini penyebab utama bagi bangsa Israel dibuang di Babel, dan mereka terus meratapi nasib mereka. Hal itu termuat dalam kitab ratapan yang kita baca di saat ini. Tapi endingnya, Bapak Ibu, endingnya Israel dipulihkan, tapi jauh sebelum itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, timbul pertanyaan penting dalam diri kita semua di saat ini, di minggu sengsara Tuhan Yesus yang keempat ini. Yang menjadi pertanyaan penting bagi kita di saat ini, Bapak Ibu, adalah di saat kehidupan berjalan di jalan yang sukar, apa yang akan kita lakukan? Ada 4 poin yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu. 4 poin tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut. Poin pertama, Bapak Ibu, ketika kita ada di tengah-tengah penderitaan seperti bangsa Israel yang telah ditolak oleh Tuhan karena dosa-dosa mereka, yang pertama kita lakukan adalah berdoa dan minta bantuan dari Tuhan. Ada 2 poin yang beta mau berikan pada kita di saat ini. Yang pertama, mengakui kelemahan kita sebagai manusia. Bapak Ibu, mengapa kita harus mengakui kelemahan kita sebagai manusia di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa? Karena kita terbatas. Kita punya keterbatasan, tapi Tuhan adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang kudus, Tuhan yang mempunyai segala sesuatu.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam pertempuran brutal antara tentara Jepang dan tentara Amerika di Pulau Saipan, Bapak Ibu. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat ya Bapak Ibu untuk memperebutkan Pulau Saipan. Dalam pertempuran itu ada seorang tentara atau prajurit Amerika, dia terpisah dari pasukannya karena serangan yang membabi buta dari pihak Jepang. Pada saat dia terpisah, dia mencari perlindungan, dia bersembunyi di gua. Kebetulan di situ ada banyak gua ya Bapak Ibu, sehingga dia bersembunyi di salah satu gua untuk selamatkan dirinya karena dia telah tercecer dari pasukan. Bapak Ibu, karena dia telah tercecer, dia seorang diri, dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya kemampuan, dan ada pikirannya pada situ adalah dia pasti mati. Dan dari jauh dia melihat tentara Jepang menyisir setiap gua-gua yang mereka temui, bahkan secara detail apa yang mereka curigai, mereka periksa, dan mereka pasti menemukan orang yang mereka cari, dan mereka akan membunuh orang itu. Dalam ketakutan dan kelemahan dia berdoa pada Tuhan. Dia minta ampun pada Tuhan atas segala dosa-dosanya, Bapak Ibu, karena dia merasa bahwa dia sudah tidak berdaya dan dia butuh pertolongan dari Tuhan. Pada saat dia berdoa, Bapak Ibu, seekor laba-laba membuat sarangnya tepat di mulut gua. Setelah dia selesai berdoa dan dia melihat ke arah depan, dia melihat pasukan Jepang semakin mendekat dan mereka telah mencapai gua di mana dia bersembunyi. Dengan ketakutan dia memasrahkan diri secara utuh pada Tuhan. Dia menganggap bahwa Tuhan tolong beta, Tuhan selamatkan beta dari masalah ini dan penderitaan ini, Bapak Ibu. Dia berdoa pada sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Akhirnya mereka lewat. Mereka sempat terdiam sejenak, tapi pada akhirnya mereka pergi meninggalkan doa itu. Pikiran mereka, Bapak Ibu, tidak mungkin ada orang masuk ke gua itu, karena kalau masuk serang laba-laba itu telah terkoyak. Akhirnya dia selamat dan dia bergabung kembali dengan pasukannya. Ya Bapak Ibu, kita harus mengaku bahwa kita lemah. Kita butuh Tuhan. Untuk carilah Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua Bapak Ibu, poin B adalah berdoa dengan tulus. Kadang kita merasa bahwa doa itu adalah hal yang biasa-biasa saja, sehingga dalam kesulitan yang kita hadapi, dalam kemelut hidup yang kita hadapi, kadang kita berdoa biasa-biasa, bahkan kita sampai menyalahkan orang lain mengapa hal ini mesti terjadi tanpa kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di suatu kota ada seorang pendeta. Setelah dia selesai pimpin ibadah, dia pergi ke suatu tempat pangkas rambut, dia pangkas rambut. Setelah dia mau membayar, Bapak Ibu, tukang pangkas rambut ini berkata kepada pendeta, karena kebetulan penampilannya itu meyakinkan bahwa dia adalah pendeta dengan pakaiannya. Maka dengan spontan tukang pangkas rambut berkata, Bapak Pendeta, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan di dunia ini. Dengan terheran-heran, Bapak Pendeta tersebut menatap orang yang pangkas rambut itu dan berkata, Tuhan itu ada. Tapi dia katakan Tuhan itu tidak ada. Kalau Tuhan itu ada, mengapa ada penderitaan, mengapa ada kesengsaraan, mengapa ada ratap tangis, mengapa ada kekecewaan, dan mengapa tidak ada sukacita dalam hati orang-orang tersebut. Bapak Pendeta tersebut tidak mampu menjawab pertanyaan dari tukang pangkas rambut, karena memang kenyataan itulah yang sebenarnya terjadi di kota itu. Dia pergi, dia keluar. Ketika dia sudah sampai di pintu keluar dan dia keluar, dia melihat ada seorang laki-laki dengan rambut gondrong yang acak-acakan berdiri di depan pintu. Tiba-tiba muncul hikmat yang turun kepada dia. Pada saat dia dapat hikmat, dia panggil orang tersebut dan masuk untuk dia menemui tukang pangkas rambut tadi. Dia berkata kepada orang itu, apa ya, menurut saya tidak ada tukang pangkas rambut di kota ini.
Lalu sang tukang pangkas rambut berkata, kamu anggap saya ini siapa? 2 kali Bapak Pendeta bilang, menurut saya tidak ada tukang pangkas rambut di kota ini. Kalau ada tukang pangkas rambut orang ini tidak mungkin gondrong dan acak-acakan. Dengan enteng dia berkata, tukang pangkas rambut ada, tapi dia tidak mau datang padaku. Mungkin dengan kemurahan saya bebaskan dia dari biaya. Langsung Bapak Pendeta bilang, itu maksud saya, Tuhan itu ada. Tapi di tengah-tengah kesibukan manusia, di tengah-tengah hiruk pikuk yang manusia, mereka tidak pernah mau datang pada Tuhan dan mengaku apa yang sementara mereka yang rasakan, sehingga muncul kekecewaan, kesengsaraan, dan hati yang tidak damai di antara umat manusia. Bapak Ibu, Tuhan kita hanya sejauh doa. Doa adalah napas hidup orang percaya. Doa adalah ungkapan isi hati umat pada Tuhan ketika umat ada dalam masalah-masalah. Tapi jauh daripada itu Bapak Ibu, doa bukan hanya sekedar tempat kita memohon, tapi doa adalah suatu keintiman dengan Tuhan. Doa adalah suatu hubungan yang intim dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita dengan setiap masalah-masalah yang kita hadapi, kita datang pada Tuhan, kita menunjukkan isi hati kita pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, beta percaya ada sukacita yang Tuhan berikan pada kita sehingga kita mampu untuk melewati tantangan hidup ini. Ada hikmat yang Tuhan berikan sehingga kita mampu untuk melakukan yang terbaik supaya kita terlepas dari ikatan yang sulit ini, Bapak Ibu. Daud, seorang raja, dia punya waktu yang berdoa secara khusus dengan Tuhan, Bapak Ibu. Dalam Mazmur 119 ayat 64 berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Bahwa seorang raja yang super sibuk, tapi dia punya waktu 1 hari 7 kali untuk dia memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Mungkin kita tidak seperti Daud, tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita punya waktu-waktu doa dengan Tuhan Yesus. Kita punya mesbah dengan Tuhan. Kita punya jam-jam khusus berdoa dengan Tuhan. Beta percaya, sulit apapun hidup Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berdoa pada Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, beta percaya ada solusi yang Tuhan berikan pada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu mampu untuk melewati setiap tantangan hidup ini. Yang berikut, poin B, poin kedua Bapak Ibu adalah bertahan dan tidak menyerah. Di tengah-tengah tantangan zaman yang harus kita jaga, kita harus bertahan. Kita tidak boleh menyerah terhadap keadaan. Kita terus maju untuk mencapai titik di mana Tuhan akan memberikan yang terbaik pada hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2018, karena ada suatu pekerjaan yang belum selesai di Lurang, terpaksa beta dengan 5 orang tukang dan 1 orang staf pergi ke Lurang untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai tersebut. Kita tinggal sana selama 3 minggu, Bapak Ibu, kita bekerja dan sudah selesai dan saatnya untuk kita pulang. Karena mereka adalah pihak muslim, tukang-tukangnya adalah pihak muslim, sehingga mereka berupaya untuk secepatnya mereka sudah ada di kota Tiakur, untuk mereka ada dalam awal mereka berpuasa. Uang kita pas-pasan, uang kita hanya bisa untuk naik kapal sabuk ke Tiakur. Tapi kan atas desakan mereka Bapak Ibu, akhirnya kita dengan keberanian kita pergi, kita nekat sewa speed tanpa ada uang, yang ada cumalah 1 juta untuk kita uang PKP. Pada saat kita bicara dengan abang yang punya speed, dia katakan bahwa dia bersedia, tapi dia minta biayanya 5 juta. Karena sudah oke, kita harus pergi dengan speed, dan kita berlayar Bapak Ibu tepat jam 4 subuh kita sudah berlayar.
sampai jam 10 pagi kita ada di tengah-tengah kita, sementara ada di daerah Wetar dan hendak meninggalkan Wetar dan kita menuju ke Pulau Kisar. Ketika kita ada di pertengahan Kisar dengan Wetar, Bapak Ibu, kita dihantam dengan hujan angin yang sangat dahsyat dengan gelombang yang cukup untuk speed yang kecil. Bapak Ibu, pikiran kita saat itu adalah mati. Teman-teman saya mereka sudah memasrahkan hidup mereka. Kita dihantam dengan kabut, dengan badai yang begitu besar, dengan badai yang begitu luar biasa. Speed kita terombang-ambing, jarak pandang hanya sekitar 3 meter. Saya pandang kepada abang yang bawa speed, cuman sama-sama, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa melihat Kisar yang begitu jauh, tidak ada apa-apa yang kita lihat, yang hanya adalah bayangan putih di sekeliling kita. Tapi beta punya keyakinan yang teguh bahwa kita tidak pernah mengalami musibah dan kita pasti sampai ke Kisar. Pada saat itu, Bapak Ibu, pada saat beta berdoa, beta lihat ada satu titik kecil seperti api terpancar di tempat yang jauh, dan beta katakan disuruh bahwa kita ikut alur-alur ini. Saya percaya bahwa ini yang benar. Bapak Ibu, selama ini kita berjalan menuju titik itu, pada saat mesin kita kita mogok di start lagi, kita sudah hilang arah. Saya lihat ada lagi, saya arahkan tangan kita, padahal itu kabut yang sangat tebal, Bapak Ibu. Kita terombang-ambing mulai dari jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 tepat. Setelah badai, setelah kabut berhenti, kita lihat pelabuhan Patinama. Kita yakin bahwa kita selamat. Beta percaya bahwa ketika kita ada di tengah-tengah masalah, Bapak Ibu, tantangan hidup yang semakin berat seperti bangsa Israel tidak tahu lagi berbuat apa, kita hanya fokuskan pikiran kita pada satu titik di mana pasti Tuhan bikin terbaik untuk diri kita, Bapak Ibu. Beta percaya, Bapak Ibu, bahwa saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita melangkah dengan pasti tidak ada rasa takut dan gentar, tidak pernah menyerah terhadap keadaan. Pasti Tuhan berikan satu titik penting untuk kita sehingga kita mampu untuk keluar dari masalah tersebut. Bapak Ibu, kita harus berjalan dengan iman. Di tengah-tengah kehidupan sesulit apapun, iman adalah segalanya bagi kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Poin kedua adalah mengingat janji-janji Tuhan. Bapak Ibu, beta percaya bahwa setiap kita diberikan Tuhan janji-janji yang mulia, janji-janji yang mengarahkan langkah kita ke arah sejahtera yang akan Tuhan rancangkan dalam hari-hari hidup kita. Bapak Ibu, setelah Israel tercerai-berai dan mereka terserak di seluruh penjuru dunia, mereka tidak punya apa-apa. Mereka dihabisi oleh berbagai macam suku bangsa di mana mereka tinggal. Tapi saat yang tidak bisa hilang dari mereka adalah mereka punya pengharapan yang teguh terhadap janji-janji Tuhan, bahwa mereka akan dipulihkan, mereka akan diberkati, dan mereka akan kembali ke tanah air mereka, ke tanah Israel, dan mereka akan hidup damai di dalam tersebut. Kita percaya bahwa janji-janji Tuhan kepada Bapak Ibu juga adalah janji-janji yang baik, janji-janji yang berkualitas, dan janji-janji yang dapat menghidupkan Bapak Ibu di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah keadaan sulit yang Bapak Ibu alami. Tuhan Yesus ada dalam setiap keadaan kita. Dalam bacaan kita tadi ada dua hal yang positif. Yang pertama, bernada keyakinan yang berbunyi, Engkau ya Tuhan bertata selama-lamanya, tatamu tetap dari masa ke masa. Tuhan Yesus adalah kekal.
Tuhan Yesus tetap untuk selama-lamanya, dan Tuhan Yesus mampu untuk mengangkat setiap penderitaan Bapak Ibu. Tuhan Yesus mampu untuk meringankan penderitaan Bapak Ibu, dan Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Yang kedua, bernada pengharapan. Bawalah kami kembali padamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharulah hari-hari kami seperti dahulu kala. Bapak Ibu, kalau kita hilang harapan, maka habislah kita. Biar Bapak Ibu hidup di tengah keadaan yang sulit, tapi satu hal yang tidak boleh hilang dari Bapak Ibu adalah harapan. Ketika Bapak Ibu punya harapan, Bapak percaya harapan akan Tuhan buat sebagai jalan bagi Bapak Ibu untuk menuju apa yang telah Tuhan rencanakan pada Bapak Ibu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Harapan adalah cara kita untuk mencapai janji-janji Tuhan. Mazmur 25 ayat 15 berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Di minggu sengsara yang keempat ini, ada dua hal yang tidak boleh hilang dari ingatan kita, dari hidup kita di tengah-tengah tantangan yang sulit ini Bapak Ibu, yaitu keyakinan dan harapan. Kita mesti memiliki dua hal itu, sehingga kita percaya kalau itu kita miliki, kita akan bisa melewati badai hidup dan kita akan keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus menjaga, memberkati kita dalam hari-hari hidup kita. Haleluya. Amin.